Pagi hari ini, dalam waktu ini saya mau menanggapi pernyataan Sang Debaters di mana dikatakan Yudas itu masuk surga. Saya mengikuti videonya dengan Pak Pendeta Esra Soru juga, di mana mereka ini sedang ada perbedaan pendapat dan perdebatan, dan Pak Esra Soru juga buat kontennya. Dan juga ada Pak Pendeta Lubis, dan juga ada lagi Tony Silaban. Nah, saudara, di sini pernyataan ini menjadi marak, menjadi perbincangan di dalam kaum Kristiani. Namun saudaraku, saat ini saya mau menjawab atau menanggapinya pernyataan ini. Ada pernyataan yang saya lihat di dalam videonya itu dengan alasan bahwasanya Yudas itu masuk surga karena dikatakan dia itu adalah 12 rasul. Nah, dalam kitab Lukas ya, kitab Lukas yang dikatakan oleh Sang Debaters itu, di mana ke-12 itu duduk nantinya akan bersama-sama di tahta kerajaan. Artinya masuk juga di sana Yudas. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini harus kita peka melihat Alkitab, di mana Yesus sebelumnya berkata di dalam Lukas 22 ayat 22, di dalam perjamuan malam itu dikatakan seperti ini, celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Maksudnya ianya itu adalah Yesus, olehnya itu Yudas. Nah, jadi celakalah dia yang menyerahkan Yesus. Jadi Yesus menyatakan, membuat suatu pernyataan bahwa yang menyerahkan Yesus itu akan celaka, bukan dia masuk surga. Nah, saudara, lalu dikatakan lagi 12 rasul. Memang benar, Yesus menyatakan bahwa yang masuk di dalam kerajaan itu yaitu ke-12 rasul-rasul itu. Tapi ingat, bukan ke-12 nama-nama rasul. Bukan disebutkan namanya, tidak. Makanya kalau dikatakan Yudas akan masuk surga, itu kan nama Yudas. Tetapi yang dipernyatakan oleh Yesus adalah 12 rasul. Nah, 12 rasul ini akan terus melanjutkan perjalanannya untuk nanti melayani, memberitakan Injil. Tapi tahukah saudara bahwa sebenarnya Yudas itu akan digantikan oleh Matias? Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 20 dikatakan bahwa jabatannya akan diambil orang. Orang itu maksudnya Matias. Ini sudah dinubuatkan oleh Daud. Jadi kitab Mazmur menyatakan itu. Nanti bisa baca di dalam Lukas 22 ayat 32 itu ya. Nah, saudara, di sini jelas tampaknya bahwa memang benar Yesus katakan 12 rasul, tapi bukan 12 nama, sehingga masuk nama Yudas nanti, tidak. Tetapi Matias, itulah yang dimaksudkan nanti masuk 12 rasul dengan nama Matias, yang salah satunya bukan lagi Yudas. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu kita melihat juga dalam video itu, saya lihat ketika disalib memang Yesus benar, bahwa Yesus mengatakan bahwa orang yang salah satunya Yudas itu pada waktu itu akan diampuni, dengan pernyataan Yesus pada waktu itu disalib. Dia katakan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya di sini memang Yesus Maha Pengampun ya.
Tetapi Yesus mengampuni orang yang datang kepadanya, yang mau minta ampun, mau bertobat, mau berubah. Seperti apa? Seperti si Petrus. Petrus juga salah satu daripada rasul itu tidak mengakui bahwa dia adalah pengikut Yesus. Yesus katakan, ayam itu tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal aku. Benar. Tetapi apa firman Tuhan katakan? Ada firman Tuhan katakan di mana di dalam Lukas 2 ayat 32, di sana dikatakan, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Itu berbicara kepada Petrus. Artinya penginsapan itu akan selalu datang kepada setiap orang yang berlaku atau melakukan dosa. Nah, Petrus bertobat, Petrus mati, martir, dia mati untuk Yesus. Terus dia melayani, beritakan Injil. Sementara Yudas mati dengan bunuh diri. Dia diinsafkan, benar memang dia diinsafkan. Tapi dia tidak mau bertobat. Dia tidak mau mendengarkan penginsapan itu. Jadi saudara, dengan hal ini saya nyatakan bahwa Yesus memang mengampuni, tetapi bukan mengampuni orang yang tidak mau datang kepada Yesus. Malah justru orang yang lari, tidak mau percaya kepada Yesus, tidak mau bertobat, itu mau diampuni, tidak. Maka di sini Yudas, saya nyatakan dia tidak akan masuk surga dengan cerita Alkitab dan perjalanan Yesus dan perjalanan Rasul yang saya baca di dalam Alkitab. Terima kasih.